Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim SMA Negeri 38 Jakarta. Pada kali ini, kami akan menjelaskan produk buatan kami, yaitu Satarona atau sarung tangan taro anti corona yang terbuat dari ubi jalar ungu. Saya, Alida Putri Dwianti, selaku second member akan memperkenalkan dua rekan saya. Nama saya Sabrina Afrilia Elka Bintoro sebagai leader of the group. Perkenalkan, nama saya Talha Arif Syahnaritama dan saya adalah first member. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari produk ini. Latar belakang dari produk ini adalah kami sebagai peneliti muda memiliki inovasi untuk membuat sarung tangan bioplastik yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk mencegah penyebaran virus corona. Dengan dimanfaatkannya ubi jalar tersebut sebagai sarung tangan bioplastik, produk ini dapat mendukung petani ubi jalar karena bahan baku pembuatan sarung tangan ini adalah ubi jalar. Selain itu, produk ini juga dapat menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran virus corona yang ekonomis karena terbuat dari ubi jalar, serta ramah lingkungan karena produk ini merupakan produk bioplastik yang dapat dengan mudah terurai sehingga dapat mengurangi limbah plastik dan tidak terjadi penumpukan sampah plastik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ubi jalar dapat dijadikan sebagai sarung tangan anti corona yang ekonomis dan ramah lingkungan serta untuk mengetahui formula optimum dalam pembuatan sarung tangan bioplastik berbahan dasar ubi jalar ungu. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari produk ini. Manfaat dari produk ini adalah untuk mengurangi sampah plastik, mendukung petani ubi jalar, dan mencegah penyebaran virus corona. Bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah ubi jalar yang nanti akan dijadikan sebagai pati, gliserol sebagai plasticizer, aquades sebagai pelarut, cuka sebagai pelarut, dan ZNO sebagai penguat. Alat-alat yang akan kita gunakan adalah ayakan, blender, wajan, spatula, kain lap, saringan, loyang, cetakan bentuk tangan, gunting, solder, kertas nasi, dan wadah. Untuk takarannya, kita menggunakan 3 formula. Untuk pembuatan pertama, kita menggunakan 15 gram pati ubi jalar tanpa penambahan ZNO, 5 ml gliserol, 10 ml cuka, dan 100 ml aquades. Untuk pembuatan kedua, kita menggunakan 15 gram pati ubi jalar dengan penambahan 15 gram ZNO, 5 ml gliserol, 10 ml cuka, dan 100 ml aquades. Untuk pembuatan yang ketiga, kita menggunakan 15 gram pati ubi jalar dengan penambahan 30 gram ZNO, 5 ml gliserol, 10 ml cuka, dan 100 ml aquades. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang kami lakukan terdapat 3 proses pembuatan. Pertama ialah proses pembuatan pati ubi jalar, yang kedua ialah proses pembuatan bioplastik, dan yang ketiga ialah proses pembuatan sarung tangan bioplastik. Pada proses pembuatan pati ubi jalar, hal yang pertama yang kami lakukan ialah mempersiapkan alat dan bahan pembuatan pati ubi jalar. Di sini kami menggunakan ubi ungu. Ubi ungu dikupas lalu dicuci hingga bersih, setelah itu dipotong kecil-kecil. Lalu masukkan ubi dan air ke dalam blender, kemudian blender hingga halus. Setelah di blender, peraslah hasilnya dan air hasil perasannya didiamkan 5 jam sehingga membentuk endapan. Setelah berbentuk endapan, air ubi dibuang dan hasil endapan tersebut dijemur di bawah sinar matahari. Hasil endapan yang telah kering itulah yang disebut dengan pati, dan pati tersebut diayak untuk memperhalus butiran pati. Pada proses pembuatan bioplastik, cara pembuatan bioplastik adalah dengan penggunaan perbandingan rasio pati dan ZNO yaitu 1:0, 1:1, dan 1:2, sehingga dilakukan 3 kali proses pembuatan. Pada proses pembuatan pertama, mencampurkan rasio perbandingan pertama, yaitu perbandingan pati dan ZNO 1:0. Takaran yang digunakan adalah penambahan pati sebanyak 15 gram tanpa penambahan ZNO. Kemudian tambahkan 5 ml gliserol, 10 ml cuka, dan 100 ml aquades. Setelah itu, panaskan di atas api sedang dan aduk hingga menggumpal.
Pembuatan kedua mencampurkan rasio perbandingan kedua, yaitu perbandingan pati dan ZNO 1:1. Takaran yang digunakan adalah penambahan pati dan ZNO sebanyak 15 gram. Kemudian tambahkan 5 ml gliserol, 10 ml cuka, dan 100 ml Aquades. Setelah itu panaskan di atas api sedang dan aduk hingga menggumpal. Pembuatan ketiga mencampurkan rasio perbandingan ketiga, yaitu perbandingan pati dan ZNO sebanyak 1:2. Takaran yang digunakan adalah penambahan pati sebanyak 15 gram dan penambahan ZNO sebanyak 30 gram. Kemudian tambahkan 5 ml gliserol, 10 ml cuka, dan 100 ml Aquades. Setelah itu panaskan di atas api sedang dan aduk hingga menggumpal. Tuangkan tiap campuran ke loyang yang berbeda dan tandai menggunakan spidol. Kemudian keringkan menggunakan kipas angin. Kemudian pada proses pembuatan sarung tangan bioplastik, hal yang pertama yang dilakukan ialah lembaran bioplastik dicetak dengan menggunakan cetakan membentuk tangan. Lembaran bioplastik yang telah dicetak tadi digunting hingga membentuk lembaran bioplastik berbentuk tangan. Kemudian dua lembar bioplastik berbentuk tangan tadi disatukan menggunakan solder. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.